يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يطفر بما وارتبنا في رضا يمسي في صباح warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan antura jasadana bit ta'a wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bil syahada wa alihi wa sahbihi wasallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang kami cintai, juga pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat yang kami juga pun hormati. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas suatu makalah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Bakar bin Shalih Ba'alawi dalam maulidnya Jabul Munazzam di Maulidil Muazzam. Beliau menulis suatu makalah, fala syakka wa la raiba anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtar min afdalil a'malil abrar. Fala syakka wa la raiba, maka tidak ada keraguan dan tidak ada ragu-ragu, anna salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar, sesungguhnya bersolawat atas Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mal abrar, sebagian dari paling utamanya amaliyahnya atau amal-amalnya orang-orang abror, orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Jadi bersolawat adalah amalannya orang-orang abror, amalannya orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabil fawzi bidaril qarar, dan bagian daripada sebab-sebab keberuntungan seseorang bidaril qarar, di rumah akhirat. Ad-darul qarar, rumah yang tetap atau rumah yang abadi. Kenapa dikatakan rumah akhirat sebagai darul qarar, rumah yang tetap? Karena imma fil jannah khalidina fiha, imma dalam surga yang kekal di dalamnya, atau imma finnar, atau dalam neraka khalidina fiha yang kekal di dalamnya, sehingga dikatakan darul qarar. Orang-orang yang beruntung di darul qarar di akhirat kelak, orang yang cinta dan sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najati minan nar, dan selamat dari neraka, selamat dari siksa Allah, selamat dari murka Allah. Ulahu fawaidul la tuhsa, dan bagi sholawat itu punya faedah
punya manfaat, punya fadilah la tuhsa, yang tak dapat dihitung. Jadi kalau kita menghitung fadilahnya atau faedahnya sholawat, kita tidak akan mampu dari banyaknya. La tuhsa, tidak bisa dihitung. Famin fawaidha ma nassa alaihi aimatud din wajhabatul muslimin. Famin fawaidha, dan sebagian daripada faedahnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma nassa, apa-apa yang sudah menjadi nas tekstual, yang sudah nas alaihi atas fawaidaha, atas aimatud din, para imam-imam agama, para pemimpin-pemimpin agama, para ulama-ulama Islam, wajabatul muslimin, dan orang-orang yang pandai atau orang-orang intelektual dari kalangan umat Islam. Annaha taqumu maqam syekhil mursyid, sesungguhnya sholawat tersebut berdiri tegak di berdirinya makamnya Syekhul Mursyid, guru pembimbing. Idza kita Syekhul Mursyid, tatkala sudah tidak ada fi asrihi, tatkala sudah tidak ada Syekhul Mursyid, guru pembimbing, seorang mursyid fi asrihi, di zamannya. Jadi apabila suatu tempat, suatu negeri, suatu negara di zaman itu tidak ada Syekhul Mursyid, katakanlah guru pembimbing rohani menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut, penduduk negeri tersebut, banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kedudukan solawat nanti kalau sudah menjadi wiridan, kebiasaan, menjadi suatu zikirnya seseorang, maka salawat tersebut berkedudukan maqamul mursyid. Dalam arti orang tersebut dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara ruhiyah, yang dikatakan sebagai tarbiyatul batiniyah, sehingga orang tersebut berjalan di jalan yang diridhoi Allah, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berjalan di jalan siratal mustaqim, di jalan Islam, di jalan-jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok, bukan jalannya syaitan, bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah atau orang-orang yang dimurkai atau oleh jalan orang yang sesat. Tetapi berjalan di jalan siratal mustaqim. Apa? Sebab barokahnya sholawat, sebab tarbiyatul batiniyah, didikan secara batin daripada ruhaniyat baginda Rasulullah SAW, sehingga sholawat tersebut makamnya seperti makam Syekhul Mursyid. Kenapa? Syekhul Mursyid suatu makam di mana makam tersebut adalah sebagai makam daripada wakilnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat kepada jalan Allah, jalan yang diridhai Allah, jalan Islam, jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang dibenci atau jalan sesat atau jalan yang dimurkai. Dibimbing pada jalan Islam oleh Syekhul Mursyid. Begitu juga dengan orang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya di negeri tersebut tidak ada Syekhul Mursyid atau negara tersebut tidak ada Syekhul Mursyid, maka dengan tarbiyatul batiniyah, salawat tersebut berkedudukan sebagai Syekhul Mursyid, membimbing rohani orang tersebut di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sampai menjemput ajal dalam keadaan husnul khatimah. Wa annaha tufarrijul humum, dan sesungguhnya salawat itu bisa memberikan jalan keluar dari segala macam kesusahan. Wa tuzil humum, dan menghilangkan segala macam kerisauan, menghilangkan segala macam kerisauan. Ini salawat. Susah, sumpah, risau, kesusahan bentuk apapun saja, bentuk zahir, bentuk batin, akan dihilangkan dengan salawat, akan hilang dengan salawat. Problematika yang menjadi umum akan menjadi jalan keluar, tufarrij, akan dijadikan keluar dari, ada jalan keluarnya sebab barokahnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Wa taksiful kurub juga pun bisa mengurai atau menghilangkan segala macam bentuk kesedihan. Wa taqdil hawaid juga pun bisa sholawat tersebut mengkabulkan atau kata orang Madura teka hajat, mencapai cita-cita apa yang dicita-citakan oleh kita, baik urusan duniawi lebih-lebih urusan ukhrawi. Apabila kita sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka cita-cita tersebut akan tercapai biiznillah, akan tercapai biiznillah wa biiradatillah, akan kabul hajat. Ini fungsi daripada solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tasrau sadra, juga fungsi daripada solawat wa tasrau sadra juga pun bisa mencerahkan, melapangkan, melebar, melegowo kepada dada. Dada menjadi legowo, dada tercerahkan, dada menjadi lapang sebab berkahnya sholawat. Wa tu'annisu fil qabri juga menjadi teman setia yang menghibur fil qabri dalam kuburan. Di waktu kita sendirian di alam kubur, waktu kita hanya sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kolega, tidak ada kenalan, tidak ada siapapun saja, sendirian, betul-betul sendirian di alam kubur, kita merasa kesepian. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala diwujudkan, dibentuk atau dicipta seorang teman yang menghibur, teman yang menjadi penghibur lara kesepian, adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tuhawinul asir juga pun salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga pun bisa memudahkan al-asir, hal-hal yang sukar, memudahkan hal-hal yang sukar, memudahkan hal-hal yang malarat, kata orang Madura, dimudahkan dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tunawwirul wajha juga pun sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW bisa mencerahkan kepada wajah, mencerahkan kepada wajah. Terus Wadwasul rizqa juga pun bisa menjembarkan, meluaskan rezeki kita, memudahkan datangnya rezeki, menjembarkan rezeki kita. Inilah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga pun sholawat juga bisa berfaedah wa tujiru ala sirat, bisa orang selamat waktu dia melewati as-sirat. Menurut para ulama, perjalanan as-sirat, perjalanannya as-sirat lurus 500 tahun, ke atas 500 tahun, ke bawah 500 tahun. Tajamnya lebih tajam daripada pedang, tipisnya lebih tipis daripada rambut. Berarti luar biasa as-sirat. Orang yang sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW bisa selamat waktu melewati sirat. Juga pun orang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bisa menolak hal-hal bala atau menolak hal-hal yang memudaratkan, menolak hal-hal mudarat, menolak hal-hal bala, entah itu penyakit, entah itu musibah, entah itu bala wal wabah dan lain-lain, entah itu wabah, hal-hal yang memudaratkan kepada diri kita bisa ditolak dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tasfil asqam juga pun bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengidap penyakit, entah penyakit kronis, entah penyakit apa saja, bisa sembuh dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tudhibul alam, dan bisa menghilangkan penyakit. Juga pun sholawat bisa menghilangkan penyakit, penyakit medis atau penyakit non medis, penyakit zahir atau penyakit gaib. Juga pun wa tushilul syu'bah, juga pun sholawat bisa memudahkan hal-hal yang sukar,
hal-hal yang sukar, hal-hal yang akal kita tidak mampu mengerjakannya, ini bisa mudah bisa kita kerjakan dengan barokahnya, dengan perantara sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga pun waktu korbuli Rabbi, juga pun sholawat bisa mendekatkan kita kepada Rabbi, kepada Tuhan kita. Juga bisa sholawat mendekatkan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang muqarribin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u syada'id, juga pun sholawat bisa menolak segala macam bencana, segala macam kesukaran, segala macam hal-hal yang menjadi kita sengsara. Asyada'id bisa ditolak dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tusulul maqasid, juga pun sholawat bisa menyampaikan kepada apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, entah itu akhirat, entah itu ridha Allah, entah itu dunia, entah itu apa, hajat apa saja, maksud apa saja, keinginan apa saja, yang penting diridhai Allah, yang penting keinginan yang tidak diharamkan dengan syariat, tidak diharamkan oleh syariat, tidak diharamkan oleh Allah dan Nabi-Nya, maka keinginan-keinginan tersebut, maksud-maksud tersebut akan disampaikan, akan dikabulkan, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang yang gemar dan rajin dan cinta kepada salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita dicintakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Karena salawat yang telah kami jelaskan juga pun sebagai wasilah untuk membimbing kita kepada jalan yang diridhai Allah, jalan husnul khatimah, jalan keselamatan, jalannya Rasulullah, jalannya para solihin, jalannya para nabi. Oleh karena itu kami himbau kepada para seluruh jamaah dan kepada seluruh pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat untuk selalu kita senantiasa lidah kita selalu basah dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nawri dzati was-sirisari fi asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Min Allah at-taufiq wal hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wal nasr wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنة